Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kesempatan ini saya akan fokus membahas terkait analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu alat dalam melakukan analisis laporan keuangan. Analisis rasio datanya ada dari neraca, ada dari laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Berbagai macam rasio terdiri dari likuiditas, manajemen aktivitas, atau biasa disebut juga efisiensi efektivitas, kemudian rasio manajemen utang atau biasa disebut dengan solvabilitas, rasio profitabilitas biasa disebut dengan rentabilitas, dan rasio nilai pasar. Apa sih itu analisis rasio? Yang pertama, kita membandingkan antara satu akun dengan akun lain, baik dari neraca dibandingkan dengan laporan laba rugi, atau dari neraca dengan akun di neraca juga, atau akun di laporan laba rugi dengan akun yang ada di laporan laba rugi. Kenapa kita harus melakukan analisis rasio? Saya kasih contoh misalnya begini. Kita melihat bahwa perusahaan A dan B, pendapatan perusahaan A sebesar 10 juta, sedangkan perusahaan B itu 15 juta. Kalau kita melihat hanya pendapatannya toh, kita akan memilih perusahaan B karena perusahaan B lebih besar pendapatannya. Namun tunggu dulu. Kita butuh data misalnya laba bersih. Ternyata perusahaan A laba bersihnya 2 juta, sedangkan perusahaan B itu 2,5 juta. Artinya dari sisi biaya, perusahaan A hanya mengeluarkan pengeluaran sebesar 8 juta, sedangkan si perusahaan B sebesar 12,5 juta. Dimana dapat 10 juta dikurangi 2 juta. Biaya yang keluar sebanyak 8 juta, sedangkan B itu 12,5 juta. Sama jika kita umpamakan seperti Anda. Saya contohkan begini. Pendapatan Anda sebulan 10 juta. Teman Anda 15 juta. Belum tentu teman Anda lebih bagus dibanding Anda. Karena Anda mampu menyisihkan sebesar 2 juta, sedangkan si B 2,5. Secara nominal si B lebih bagus, namun persentasenya adalah kita lebih besar dibanding si B. Kita pengeluaran kita setiap bulan hanya 8 juta. Si B pengeluarannya 12,5 juta. Itu menandakan bahwa kalau secara kondisi, maka kita akan dikatakan lebih bagus karena kita mampu menekan biaya. Kita mampu memperoleh laba atau tabungan sebesar 20%, sedangkan si B hanya 16,7%. Oke, kita lanjut lagi.
Pada kesempatan kali ini saya hanya fokus pada video ini untuk membahas rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini untuk mengukur seberapa mampu perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Jangka pendek berarti kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ini salah satu indikator yang dipakai perbankan atau kreditur untuk memberikan kita pinjaman, karena dia akan melihat mampukah perusahaan si A membayar utangnya dalam jangka pendek. Nah, jika perusahaan si tersebut tidak mampu membayar utang jangka pendeknya, maka secara alamiah mereka juga tidak mampu untuk membayar utang jangka panjangnya. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwa rasio likuiditas itu sangat erat hubungannya dengan profitabilitas perusahaan atau keuntungan perusahaan. Nah, di mana komponen dari rasio likuiditas terdiri dari, kita ambil dari laporan ASI ya. Kita ambil dari laporan ASI. Nah, terkait dengan rasio likuiditas, kita hanya fokus terkait dengan komponen ini, jumlah aset lancar, dan beberapa komponennya kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan sebagainya, dengan liabilitas jangka pendek. Apakah aset lancarnya ASI, Astra International, mampu membayar utang jangka pendeknya? Cuman ingat bahwa seluruh liabilitas ini itu wajib dibayar, tidak boleh kurang dari 1%, 1 rupiah pun, dan pasti harus dibayar. Cuman yang menjadi persoalan di sini adalah terkait dengan aset ini. Kita melihat komponennya. Ini sudah pasti nih. Cuman terkait dengan piutang ini, apakah kita yakin bahwa kita mampu menagih semua piutang ini menjadi kas? Kemudian yang kedua, terkait persediaan. Apakah semua persediaan kita sebesar ASI ini, sebesar 24 triliun, itu betul seperti itu? Karena bisa saja persediaan ini yang mungkin misalnya bahan bakunya atau bahan setelah jadinya, misalnya contoh mobil 100 juta, tapi karena dia punya mobil ini sudah ketinggalan zaman dan harus kasih tinggal rusak, maka dijual secara diskon. Nah, diskon di sini sudah mengurangi nilai ini sebenarnya. Sehingga garis besarnya adalah ini tidak boleh kurang, tapi persoalan di sini belum ada jaminan bahwa akan diterima atau bisa dijual dengan harga sebesar ini semua. Namun pada dasarnya bahwa dengan melakukan mengukur,
menghitung rasio likuiditas sudah memberikan kita gambaran yang sedikit lebih jelas dibandingkan tanpa melakukan analisis tersebut. Nah, oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Misalnya kita yang pertama itu rasio likuiditas ada 3 secara umum. Current ratio atau rasio lancar, rumusnya adalah aset lancar dikurang utang lancar. Quick ratio, aset lancar dikurangi persediaan. Kenapa dikurangi persediaan? Karena kita mau melihat sejauh mana perusahaan ini tanpa diperhitungkan persediaannya mampukah membayar utang lancarnya. Karena persediaan prosesnya masih panjang untuk bisa dikonversi menjadi kas. Tidak mungkin persediaan ini dipakai bayar utang, harus dulu dikonversi menjadi persediaan kas. Bahan bakunya diolah menjadi bahan jadi misalnya, baru dijual. Masih panjang prosesnya untuk bisa menjadi kas. Oke. Kemudian rasio kas. Rasio ini hanya fokus menggunakan kasir dan saudara kasnya. Apakah dengan kas dan saudara kasnya mampu melunasi seluruh utang lancarnya atau kewajiban jangka pendeknya? Oke, kita masuk ke studi kasus terkait ASI, perusahaan Astra International. Kita fokus di 2009. Current ratio, rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, kita ambil jadi apa? Aset lancar dibagi dengan utang lancar sama dengan 1,2. Apa artinya 1,2? Ada yang tahu? 1,2 artinya kalau kita bandingkan 1,2 aset lancarnya dibandingkan dengan 1 utang lancarnya. Kalau kita bandingkan bahwa untuk membayar utang lancarnya sebesar Rp1, tersedia aset lancarnya sebesar 1,29. Jika harus dibayar seluruhnya utang lancarnya masih tersedia, masih ada sisa aset lancarnya sebesar 0,29. Artinya perusahaan ini secara kuantitatif mereka mampu bayar utang jangka pendeknya atau utang lancarnya. Tapi kembali lagi ke tadi bahwa tidak ada jaminan bahwa semua ini mampu dikonversi menjadi kas untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Karena di sini tidak mungkin mereka akan terima persediaan piutang, tapi mereka akan dibayar menggunakan kas dan setara kas. Oke, nah untuk lebih konservatif kita pakai quick ratio. Kita hilangkan kita kurangi persediaan. Oke, jadi
utang lancarnya. Ternyata Astra International masih mampu membayar utang lancarnya setelah dikurangi seluruh komponen persediaan. Mereka masih punya aset lebih, aset lancar setelah dikurangi utangnya sebesar 0,04811. Nah, oke. Sudah bisa. Nah, kita masuk ke cash ratio. Nah, ini kita mau melihat apakah Astra International mampu membayar utang lancarnya hanya menggunakan kas dan setara kas. Oke, kita masukkan datanya. Kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Ternyata kalau Astra International belum mampu membayar utang lancarnya dengan menggunakan hanya kas dan setara kasnya, sehingga memang perlu ada perubahan persediaan menjadi kas, piutang ditagih supaya menjadi kas, sehingga mereka mampu membayar utang lancarnya. Namun secara umum bahwa kebanyakan perusahaan hanya fokus ke sini dalam penilaian bahwa apakah perusahaan itu mampu membayar utang jangka pendeknya atau utang lancarnya, karena ada peluang semua persediaan bisa dikonversi jadi kas, piutang bisa dikonversi menjadi kas. Namun untuk lebih hati-hati perlu juga diperhitungkan yang lainnya. Nah, terakhir, secara umum bahwa bisa disimpulkan bahwa Astra International cukup mampu membayar utang jangka pendeknya. Kalau kita melihat rasio likuiditas dan tertinggi ini. Nah, selain itu, kita juga berbicara terkait dengan modal kerja. Modal kerja ini terbagi jadi dua, ada kotor, ada bersih. Nah, modal kerja kotor semua aset lancarnya, sedangkan modal kerja bersih sama dengan aset lancarnya dikurangi dengan utang lancarnya. Nah, kalau kita melihat bahwa di sini jika perusahaan ini Astra International melunasi semua utang lancarnya, masih ada modal kerja bersih sebesar 29 triliun yang bisa diputar untuk menghasilkan untung atau pendapatan maupun hingga untung. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.